Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 35 yang berbunyi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya kasih Tuhan Yesus Kristus saja satu-satunya sumber pengharapan kita. Sesungguhnya kita harus akui bahwa setiap hari kita sering bergumul untuk mempersilahkan Tuhan Yesus di hati, akal, pikiran, dan perasaan hidup kita ini. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi kita. Dia menerima kita ini apa adanya, dan kita harus beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih sayangnya itu. Akan tetapi nyatanya, karena kita sering membiarkan perkataan orang lain, adanya kekhawatiran yang mereka sampaikan merusak hati, akal, pikiran, dan perasaan hidup kita ini. Ucapan mereka yang mengatakan bahwa semuanya percuma, mustahil kita bisa lakukan, terus saja terngiang di telinga dan menghantui diri kita. Langsung saja kita lupa bahwa ada Tuhan Yesus Kristus di depan, di belakang, di samping, kanan, kiri kita, bahkan di atas kita. Pikiran itu bisa saja terjadi sungguh sering menguasai diri kita. Mungkin sebagian dari kita hidupnya terus dikuasai oleh omongan orang lain. Apa kata orang? Bagaimana mereka berkomentar atas kejadian yang kita alami? Hidup kita jadi terpengaruh pada pendapat dan komentar orang lain. Pikiran negatif orang lain seakan menguasai diri kita ini. Sebetulnya banyak sekali penderitaan ada di dalam hidup kita terjadi karena kita membiarkan perkataan orang lain menguasai hidup kita. Selayaknya hal itu tidak perlu terjadi. Sudah seharusnya Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang harus menguasai hidup kita ini saja. Tuhanlah yang seharusnya menjadi pegangan hidup kita. Dia yang harus jadi fokus dari hari-hari yang kita jalani ini. Bukan omongan orang lain, bukan kekhawatiran orang lain, bukan pula komentar mereka atas diri kita. Ketika orang lain berkata, kamu gak berguna, ingatlah Tuhan berkata, kamu berharga. Ketika orang berkata, orang seperti kamu tidak ada harapan, lalu ingatlah Tuhan Yesus berfirman, di dalamku selalu ada harapan. Ibrani 10 ayat 23. Orang lain berkata, percuma ikut Tuhanmu, hidupmu menderita. Lupakan Tuhanmu. Ingatlah Alkitab berkata, penderitaan, kesesakan, penindasan tidak dapat memisahkan dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya bila kita sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, maka izinkanlah Dia untuk menguasai hati, jiwa, akal, pikiran, perasaan, keputusan, perkataan, dan hari-hari kita. Ingatlah selalu apa yang dijanjikannya di dalam firman-Nya itu. Kasih setianya tak pernah luput dari diri kita. Pengharapan selalu tersedia bagi kita yang tetap tinggal di
di dalam Tuhan Yesus. Tangan kemahakuasaannya siap merengkuh kita, kasih-Nya senantiasa menaungi kita anak-anak-Nya. Mari kita mau menjadikan kasih Kristus itu sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita saja. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang sungguh-sungguh kami harus bersyukur hanya kepadamu saja, karena Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap fokus untuk satu-satunya Tuhan kami persilakan untuk ada di hati, akal, pikiran, dan perasaan hidup kami. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, dari sayang-Mu terhadap diri kami. Sekarang kami ingat untuk berdoa bagi mereka yang dalam kondisi menderita akibat berbagai macam sakit penyakit, tidak hanya kepada apa yang secara umum diderita orang lain, tapi yang secara khusus sangat menderitakan mereka. Terlebih karena gangguan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Oh Tuhan, tolonglah mereka melalui sarana perawatan, para medis, dokter, obat yang digunakan semuanya, bahkan keluarga. Kami semua yang ikut mendukung mereka. Jadikan itu untuk memungkinkan mereka boleh mendapatkan mujizat kesembuhan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.